An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah sesudah al-fath, walakin jihadun wa niyyatun, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru, dan apabila kalian diminta untuk keluar jihad, maka hendaklah kalian pergi, berangkat, berjuang. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hijrah dulu dari Makkah ke Madinah. Awalnya dari Makkah ke Habasyah. Habasyah itu ada di Afrika. Hijrah dari Makkah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Orang Arab menyebutnya dengan Asyubi, Ethiopia. Dulu hijrah ke sana pertama, kedua, kemudian ketiga ke Madinah. Dan hijrah dipuji banyak sekali oleh Al-Quran karena tujuan hijrah mereka adalah untuk menyelamatkan agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah. Nah, akhirnya para sahabat karena di Makkah tidak aman, musuh menguasai Makkah, hijrahlah ke Madinah. Setelah banyak yang hijrah ke Madinah, 8 tahun berikutnya, 8 tahun sesudah Nabi hijrah, Makkah bisa ditaklukkan. Namanya Fathu Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Maka setelah itu Nabi mengatakan tidak ada hijrah lagi setelah ditaklukkan Makkah, karena di Makkah aman, di Madinah aman, di Makkah sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Jihad terus ada sampai hari kiamat nanti. Selama musuh mengganggu kehidupan kaum muslimin, maka jihad terus ada, yaitu memusuhi, memerangi orang-orang kafir yang kafir itu mengganggu. Kalau kafir sudah masuk ke satu daerah, maka orang yang ada di situ fardu ain, berkewajiban untuk ikut berjuang berjihad. Tetapi kalau jauh sekali, hukumnya fardu kifayah. Di sana sudah ada yang berjuang, yang jauh cukup mendoakan dan membantu dengan yang lain. Tidak harus berangkat semuanya. Juga berjuang itu tidak harus berangkat semuanya, cukup sebagian. Kalau musuh banyak, yang memerlukan orang banyak. Itu seperti sekarang kaum muslimin di Filipina, di mana? Di Palestina. Masya Allah, kekejaman Israel. Mereka sudah tidak punya kasih sayang sama sekali. Mereka tidak punya hati. Hatinya bagaikan batu, kata Al-Quran, bahkan lebih keras daripada batu. Ada laki perempuan, besar kecil, semuanya dibunuh. Tidak punya kasih sayang. Masya Allah. Kemudian an Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala, berkata, namanya Jabir, sahabat Nabi.
Anaknya namanya Abdullah, dia dipanggil Abu Abdillah. Bapaknya Jabir namanya Abdullah. Jadi berarti Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Orang Arab itu namanya banyak yang sama. Al-Ansari, dari sahabat Ansor radhiyallahu anhuma, karena ayah dan Jabir dan ayahnya keduanya sudah masuk Islam, maka disebut radhiyallahu anhuma. Kalau dia sendiri radhiyallahu anhu, karena ini Jabir sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat Nabi, maka radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, berkata, kunna ma'an Nabi fi ghazatin. Kata Jabir, kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Faqala, lalu Nabi bersabda, inna bil madinati larijalan, sungguh di Madinah itu banyak orang laki-laki. Masirtum masiran, kalian tidak berjalan pada perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, dan kalian tidak melewati lembah. Illa kanu ma'akum, kecuali yang di Madinah itu mereka bersama kalian. Habasahumul maradu, mereka terhalang oleh penyakit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajri, mereka berserikat dengan kalian, bersama kalian di dalam mendapatkan pahala. Jadi ada orang-orang yang berangkat berjuang di jalan Allah, sementara ada beberapa yang tidak bisa ikut berangkat berjuang, tapi mereka mendapat pahala sama. Mendapat pahala sama. Yang keluar melewati lembah. Kenapa disebut seperti itu? Karena di sana jalan satu ke jalan yang lain banyak melewati gunung, gunung-gunung batu, naik turun, naik turun. Makanya Nabi ketika dari Makkah ke Madinah disambut dengan min saniyatil wada', tala'al badru alaina, lari, tala'al badru alaina min saniyatil wada', wajib syukru alaina ma ta'a lillahi ta'a. Telah muncul bulan purnama kepada kita. Maksud bulan purnama adalah Nabi. Itu pujian, memuji orang. Ya, lari saat ini bulan purnama di depan rumahku, niku pacaran. Pacare nak omahe ayu nemen, gandeng nemen, disambut dengan bulan purnama. Itu namanya balaghah, namanya majaz. Telah muncul bulan purnama min saniyatil wada, dari jalan yang naik turun, naik turun. Nah, ini kanjeng Nabi. Nah, terus kalian itu tidaklah berjalan di satu jalan menempuh lembah kecuali mereka bersama kalian. Habasahumul maradu, mereka terhalang oleh penyakit. Jadi ada orang yang sakit tapi hatinya ingin berjuang di jalan Allah, punya niat, tekad kuat dalam hatinya untuk ikut, hanya karena uzur mereka tidak keluar, itu mereka mendapat pahala yang sama karena niat. Makanya niat dalam hati ini penting. Panjenengan kalau punya niat, saya mau berjuang di Palestina, mau membantu kaum muslimin di Baitul Maqdis, mau membebaskan Baitul Maqdis dari orang Yahudi, ya, itu panjenengan dapat pahala. Cuma mau pergi ke sana, orang duwe sangu, orang duwe apa-apa,
Wakhire donga enten sing ngumpulne dana melok-melok bantu mboten dikirim teng Palestina. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini keutamaan niat dalam hati. Keutamaan niat walaupun belum sampai mengerjakan pekerjaannya, tapi karena dalam hatinya ada niat yang kuat, maka bisa mendapatkan pahala sama. Niku hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas berkata, raja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang dari perang Tabuk, ma'an nabiyyi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, inna aqwaman khalafna bil Madinah, sesungguhnya banyak kaum yang kita tinggalkan di Madinah. Ma salakna syi'ban, kita tidak melewati syi'ib. Syi'ib bikasri asyim tariqan fil jabal, jalan di gunung disebut syi'ib. Kami tidak melewati jalan di pegunungan, wala wadiyan, tidak pula melewati lembah, illa wa hum ma'ana, kecuali mereka bersama kita. Habasahumul uzru, mereka terhalang oleh uzur. Berarti makna hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Cuma ini dijelaskan ketika pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu peperangan pada tahun ke-9. Jauh sekali. Pasukan muslimin dipimpin Kanjeng Nabi melawan musuh yang ada di Tabuk. Tabuk niku lek ditingali teng Google sakniki, ing Madinah teng Tabuk sekitar 605 km. Isian ada yang jamaah tabligh yang Saudi, jamaah tabligh yang Madinah kali tiang Makkah. Pun beberapa tahun yang lalu kata seenter jauh-lah jamaah tabligh pas Ramadan itu kita masjid, kurang masjid mantan asar. Itu kalau tak ngerti dari mana panjenengan? Saya dari Makkah pindah ke Madinah. Jadi sekarang saya tinggal di Madinah. Yang satunya saya Madinah, tetapi saya kerja di Tabuk. Kerja dan PLN acara ini. Fi mahattatil kahruba fi Tabuk. Mahattatil kahruba di kantor PLN. Cara mriki wae kantor listrik lah niku teng Tabuk. Kalau tak ngerti soalnya teng mriko teng dalan enten tulisan Madinah, Tabuk, enten Makkah, Jeddah, berapa kilo. Kalau tak ngerti jelasnya sekitar 600. Terus pun provinsi Lindungan, provinsi lain jauh ke arah barat laut. Nah niku Kanjeng Nabi yang mimpin perang ke sana. Makanya perang Tabuk itu satu-satunya peperangan yang disebutkan oleh Nabi sebelum berangkat. 1 bulan sebelumnya sudah diumumkan. 1 bulan sebelumnya. Peperangan yang lain Kanjeng Nabi merahasiakan, tidak menyebutkan. Sudah dekat waktunya baru diberitahu. Akhirnya apa? Ketinggal sing bener-bener atine ikhlas kali sing boten. Moro-moro saiki perang menuju rono. Pun sahabat tuh langsung derek Kanjeng Nabi. Wong atine niku resik-resik. Cara sakniki kok kono-kono dhisik ngono iso persiapan aku. Sing nek omah iki ya apa tinggal lunga atur. Pikirane pun beda. Zaman sahabat Kanjeng Nabi kabeh urip orang duwe, kali Kanjeng Nabi dianjurkan untuk berangkat perang. Sayyidina Utsman ini yang membantu banyak dalam peperangan Tabuk.
berapa ribu dinar, berapa ratus kendaraan, kuda nopo unta niku Sayyidina Utsman dibantukan. Sayyidina Umar semua yang dimiliki diserahkan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar separuhnya. Akhirnya berangkat terus matur-nuwun. Ketika pulang Nabi mengatakan ini, kita ini melewati lembah-lembah di Madinah, ada kaum yang tertinggal yang tidak ikut perang, tetapi mereka bersama kita. Hanya mereka terhalang oleh uzur. Berarti uzur nanging atine niat. Contoh, panjenengan rajin jamaah, si A rajin berjamaah. Soalnya ini pada contoh sakit, jenis panjenengan. Si A rajin berjamaah, si A matur dan piyambake sakit, boten saged medal, ora iso jamaah. Nanging keranten biasa berjamaah, pikirane niku pun eling jamaah terus. Wah, kok Pak Nawis adzan kok Pak Sugeng wis azan iko, Pak Jo wis azan ila akhirih. Dan itu pikiran tiangin pun gadai pikiran pada jamaah, tapi awake loro mboten saged medal. Iki kiyabae angsal pahala jamaah karena dari niatnya yang kuat dalam hati. Makanya penting niat itu. An Abi Yazid pun cepet mawon hadis kersane angsal kata. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, ayahnya, kakeknya semuanya sahabat Nabi. Jadi Abu Yazid namanya Ma'an. Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Ini tiga orang cucu, ayah, kakek, semuanya sahabat Nabi. Berarti mulai bayi mlebu Islam anak pisan sampai putune pisan. Sing putune meriwayatkan, kana abi Yazidu akhraja danani yatasaddaqu biha. Ayahku Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar yang ia bersedekah dengannya. Jadi ayahku Yazid mengeluarkan dinar, dia bersedekah dengannya. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian dinar-dinar itu diletakkan kepada seseorang, diserahkan, dititipkan kepada seseorang di masjid. Aku titip ya dan fulan. Fajitu fa'akhadtuha. Lalu aku datang, aku mengambilnya. Aku minta, senti sedekah bapakku. Sedekah bapaknya diminta kali yukali. Terus fa'ataituhu biha. Setelah aku ambil, aku bawa kepada ayahku, ditunjukkan. Bapak titip teng tiyang yogone dugi dijaluk disuwun dipun tunjukkan datang tiang sepuhe teng bapak wau. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah kata bapaknya, bukan kepada kamu aku bermaksud. Ma iyyaka ora marang sira aradtu ngarepaken ingsun, aku ora niat sedekah marang awakmu. Tujuanku nang wong liya. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, faqala laka ma nawaita ya Yazid. Untukmu apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Untuk kamu sebagai ayah apa yang kamu niatkan. Wala kama akhadta ya Ma'nu, untukmu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Dadas walaupun ayahnya niat bersedekah kepada orang lain, ternyata yang
anaknya sendiri niku bapake angsal ganjarane sedekah, putrane angsal bagiane. Jadi orang padha rugine. Barangkali ayahnya mau bersedekah kepada orang lain, ternyata anaknya sendiri tidak punya, tapi ayahnya tidak mengerti, tidak paham, atau memang ayahnya niat bersedekah kepada orang lain walaupun anaknya tidak punya. Ternyata anaknya yang mengambil, lapor kepada Nabi, yang dilakukan ayahnya benar, yang dilakukan anaknya benar. Berarti tidak pasti sedekah itu kepada orang jauh, kepada orang lain. Panjenengan nyukani sangu yuga belajar budal sekolah kuliah golek ilmu niku nggih sedekah jenengan. Sedekah nang putrane. Mosok putrane wae bayar sekolah ora dibayar duwe disedekahne ning wong liya. Disedekahne. Mari ngono anake ning sekolahan ditagih kali gurune. Kula eling Kiai Majid Bandaran Siang ceramah. Anake dingajakne bekak gelem bayar TPK. Akhirnya guru ini ngajari anaknya bab fathah ya fathah ya ro fathah ro bayar ro. Kalau ning omah diwaca ya nggih bab fathah ya fathah ya ro fathah ro bayar ro. Wong tuane guru mak wae belajar kok bayar. Ini nak tak warai kau acara dengan ngarepe gurumu. Tafat hato, fathah ro, kofat hato, toroko. Waduh kacau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nu. Untukmu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan untukmu apa yang kamu ambil wahai Ma'nu. Ma'nu anaknya mengambil, bapaknya yang bersedekah. Ini keutamaan sedekah sunnah. Kalau yang wajib tidak boleh zakatnya ayah diambil oleh anaknya. Betul wajib, betul asal tidak boleh. Jadi ayah zakat diberikan kepada anaknya, padahal anaknya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Atau anak zakat diberikan kepada orang tuanya, padahal orang tuanya menjadi tanggung jawab anaknya. Berarti kalau zakat yang wajib diberikan kepada orang yang tidak menjadi tanggungannya. Contoh